belajar bersama lagi yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk dari teman kalian? Ustaz sama Lutfi. Ustaz sama Lutfi. Ustaz kemana? Sakit. Untuk Lutfi? Ini. Semoga hari ini yang sakit segera diberikan kesembuhan dan yang izin semoga dipermudah untuk segala urusannya. Oke. Untuk menambah kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia, seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional. Mau menyanyikan lagu apa hari ini? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Silakan untuk semuanya berdiri terlebih dahulu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Baiklah anak-anak semua, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, di mana Pancasila itu perannya sangat penting untuk negara Indonesia, karena Pancasila adalah dasar dari negara Indonesia. Adakah yang masih ingat mengenai materi minggu kemarin? Saya. Coba Sri Kandi. Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur tata kelola berbangsa dan bernegara serta menjadi acuan dalam merumuskan aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Oke, merupakan ingatan yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Sri Kandi. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan belajar di buku paket kalian yang kemarin melanjutkan dari materi C kemarin, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hari ini kita ke bagian C. Di situ halaman 14. Silakan dibuka dulu buku paketnya, halaman 14. Sudah? Sudah. Ya, halaman 14 yang bagian D ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Ada yang tadi malam sudah belajar? Sudah ada gambaran mengenai bagaimana yang dimaksud dengan kepribadian bangsa? Dari kalian mungkin ada yang bisa menggambarkan karakter yang mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila. Tepuk tangan untuk Azam Fadil. Kita belajar mengenai kepribadian Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia terwarnai oleh sila pertama, tercermin dari sikap hidup taat menjalankan ajaran agama. Sila pertama dari Indonesia bunyinya bagaimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Di sini berarti kita sebagai warga negara kita harus menjalankan ajaran agama sesuai dengan yang sudah diajarkan. Kita ikuti sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Selanjutnya, kepribadian bangsa Indonesia terwarnai oleh sila yang kedua. Bagaimana bunyi sila yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang adil dan beradab. Di sini yaitu tercermin dari sikap mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, di mana harkat dan martabat manusia kedudukannya di hadapan Tuhan yang Maha Esa itu semuanya sama. Jadi kita harus mempunyai sikap toleran, kita harus mempunyai sikap empati kepada sesama manusia. Kita tidak boleh membedakan antar teman, kita harus menerima segala karakter yang ada pada teman, ada pada orang-orang di sekitar kita. Warna Pancasila yang selanjutnya tercermin dari warna Pancasila yang ketiga. Bagaimana bunyi Pancasila yang ketiga? Bersatu
mempunyai banyak keberagaman, tapi kita harus menjaga negara kita untuk tetap bersatu. Seperti semboyan negara kita, semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap bersatu berdua. Oke. Yang selanjutnya kita ke cerminan Pancasila yang diwarnai sila keempat. Bagaimana bunyi sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di situ menunjukkan bahwa negara kita adalah negara yang demokrasi. Segala keputusan diambil dari musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Pernah kalian melaksanakan musyawarah? Nah, Seperti yang terjadi kemarin pemilihan ketua kelas. Kalau di dalam lingkungan sekolah kita pemilihan ketua IPM. Dan sekarang kita juga sedang melakukan musyawarah. Nanti saat ada LKPD kalian mengerjakan berdiskusi dengan teman, itu juga merupakan bentuk dari musyawarah antar kelompok. Oke, kita lanjutkan yang kelima. Yang kelima ada cerminan dari Pancasila sila kelima. Bagaimana bunyinya? keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sini semuanya sama, tidak ada yang membedakan. Bahwa negara kita adalah negara hukum. Kita tingkatkan rasa keadilan kebersamaan dengan semua orang. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belajar dari kepribadian bangsa Indonesia bahwa kita mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kalian dengan teman kalian di sekitar kalian ada teman yang mempunyai karakter disiplin, ada yang mempunyai teman dengan karakter kaku, ada teman yang mempunyai karakter fleksibel, dan ada teman yang tidak peduli dengan teman yang lain. Semua itu ada pengaruhnya. Mungkin ada yang bisa menyampaikan kira-kira faktor yang mempengaruhi perbedaan karakter, adanya karakter yang berbeda itu dipengaruhi oleh apa mungkin? Anissa dari kelompok 2 bisa menyampaikan? Itu oleh faktor keluarga, lingkungan, penggunaan media yang kurang tepat. Bagus sekali Anissa, tepuk tangan untuk Anissa Naila. Itu kan salah satu faktor kenapa kepribadian di sekitar kita bisa berpengaruh tinggi, karena pengaruh pertama itu dari lingkungan keluarga, dari lingkungan tempat tinggal, dan juga media sosial yang kurang tepat. Maka dari itu kita sebagai pelajar, sebagai warga negara Indonesia harus bisa memilah apa yang baik dan apa yang tidak baik. Kita harus bisa pinter-pinter untuk berada di lingkungan mana yang terbaik untuk kita, yang sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Pengaruh globalisasi itu dampaknya sangat luar biasa untuk negara kita. Sekarang para remaja banyak sekali mengikuti tren-tren budaya asing, seperti halnya mereka mengikuti K-pop, mereka mengikuti BTS. Jadi mereka mengikuti budaya-budaya asing yang tanpa disaring masuk dan diikuti oleh para remaja Indonesia. Menurut kalian ada dampaknya atau tidak dengan pengaruh budaya luar di negara kita? Ada atau tidak? Ada. Mungkin ada yang bisa menyampaikan salah satu dampaknya. Oke, Nindi. Menjadikan remaja Indonesia lupa waktu dan mencintai budaya orang lain dibandingkan budaya sendiri. Menjadikan remaja Indonesia semakin sendiri malas. Jadi semakin malas karena mereka tidak lagi mengenal budayanya sendiri, tapi malah menjunjung tinggi, malah membanggakan dari negara lain. Tepuk tangan untuk Nindi. Itulah pembelajaran
sebagai kepribadian bangsa. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari PPT yang sudah ditampilkan dan dari hasil tanya jawab hari ini. Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur dari kepribadian bangsa Indonesia. Kesimpulan dari kelompok 1, tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 1 Anusipra. Selanjutnya yang tadi sudah saya coba diperhatikan langkah kerja dalam LKPD. Peserta didik membaca sekaligus mendiskusikan permasalahan yang disajikan dalam LKPD. Pada LKPD ada permasalahan akhir-akhir ini para remaja begitu terpengaruh oleh budaya K-pop, sebuah tren budaya yang dipopulerkan oleh musik dan film Korea. Praktis remaja Indonesia mengikuti apa yang dilakukan oleh para bintang Korea tersebut. Jadi nanti di sini kalian bisa menggunakan handphone kalian untuk meneliti, untuk menyelesaikan permasalahan mengenai budaya K-pop ini. Yang kedua, peserta didik dalam kelompoknya melakukan diskusi untuk merumuskan masalah dan menghasilkan solusi pemecahan masalah. Jadi di situ tadi sudah ada soalnya, silakan dikerjakan dengan kelompok. Oke, sekarang silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Kita menyelesaikan tugas ini, kesepakatan kita dalam waktu 20 menit. Dimulai dari sekarang, dan jika masih ada yang bingung bisa untuk ditanyakan. Silakan. Waktunya selesai. Mungkin dari kalian ada yang sudah siap untuk presentasi dari kelompok 1. Silakan perwakilan kelompok 1 untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya kepada teman-teman yang lain. Silakan kelompok yang lain menyimak dan nanti bisa ditanyakan apabila ada yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya teknik ini akan menjelaskan mengenai dampak para remaja terpengaruh dengan budaya K-pop. 1. Melihat fenomena di atas, apakah ini merupakan fakta tergerusnya kepribadian generasi remaja bangsa ini? Ya. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan tergerusnya Pancasila sebagai kepribadian bangsa di kalangan para remaja? Kurangnya pembinaan moral, kurangnya pendidikan Pancasila, terjadinya penyimpanan nilai Pancasila, globalisasi. Bagaimana cara dan pendekatan untuk mengurangi serta mengatasinya? Memperluas minat, menemui orang baru, kehidupan yang seimbang, dan mendekatkan diri dan berinteraksi dengan keluarga. Presentasi dari kami, mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya? Saya, bagaimana cara mengantisipasi para remaja, khususnya para pelajar, agar tidak terpengaruh budaya asing? Baik, saya akan menjawab. Mungkin kita bisa mendisiplinkan waktu dan harus bisa mengendalikan waktu dan memupuk rasa tanggung jawab kita sebagai pelajar. Bagaimana kelompok 4, apakah puas dengan jawabannya? Sekian dari kita, kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Terima kasih untuk anak-anak semua. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebagai warga negara Indonesia, kita patut
kita memang harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempunyai kepribadian bangsa yang sesuai dengan Pancasila. Dimanapun kita berada, misal kita sedang ada pertukaran pelajar internasional, kita bertemu dengan pelajar-pelajar luar negara kita harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila di negara kita. Mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Untuk pengayaan sudah saya share di grup kalian mengenai channel YouTube yang bisa dipelajari, dan untuk remedial bagi kelompok yang remedi nanti akan Ibu sampaikan dalam pembelajaran selanjutnya. Bisa dipahami ya? Nah, saksi hari ini mungkin bisa disampaikan dari kalian. Menyenangkan. Oke, pembelajaran hari ini menyenangkan, bermanfaat untuk kalian. Sebagai generasi remaja, kita harus mempunyai fondasi yang tangguh. Kita harus menjunjung tinggi nilai luhur dari Pancasila. Mungkin pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk kegiatan kita minggu depan bisa dipelajari di rumah, bisa dikembangkan. Kalian bisa mengambil dari segala sumber. Materi kita adalah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan dari bangsa Indonesia. Kita lanjutkan minggu depan, tetap semangat, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.